Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap teman-teman baik semuanya, oke? Semuanya, guys. Oke, kita cek dulu nih. Hari ini, semoga membantu ya untuk US session nanti. Untuk teman-teman bisa trading, ya aku harap analisa Koku bisa membantu teman-teman. Sekarang guys, coba kita cek kenapa sih dia berhenti di sini. Oke. Kenapa dia berhenti di sini? Oke, tentu kenapa dia berhenti di sini, segala sesuatunya, reasonnya ada di sebelah kirinya. Oke, di sebelah kirinya ya. Jadi reason, alasan kenapa sih harga ini berhenti di sini, berhenti di sini, kenapa? Karena di sebelah kirinya dia berada di area apa. Sama halnya, kenapa area ini berhenti di sini? Lihat di sebelah kirinya ini adalah karena apa? Ya, kenapa ini berhenti di sini? Lihat di sebelah kirinya. Oke, di sini karena apa? Oke, paham. Lalu kenapa dari sini? Kenapa harga pergi dari sini ke sini? Kenapa lihat ada apa? Ini resisten di breakout. Baik, gitu ya. Dan ini teman-teman lihat juga kenapa ini berhenti di sini, ada reasonnya tentunya. Kalau kita turunkan ke H1 nanti ada reasonnya juga di sini, alasannya di sebelah kirinya karena apa, dan lalu di breakout. Kenapa dia berhenti situ? Ya tentu ada alasannya. Di breakout dia belum pullback, mungkin dia akan pullback, dia melanjutkan kenaikan, bisa jadi ya. Oke. Sekarang seperti yang aku pernah ajarkan teman-teman bahwa kita punya ya, ada yang namanya market itu tren kan ada 3. Yang pertama adalah trend up ya, atau uptrend gitu ya. Ada yang namanya trend down. Oke, ini basic sekali, tapi tidak apa-apa. Aku callback lagi supaya teman-teman tuh paham. Ada trend yang ketiga adalah trend sideways. Nah, trend sideways itu ya atas bawah atas bawah. Kalau trending up itu dia naik, dia break, dia naik, dia naik. Kalau dia ini dia turun, dia turun, dia turun, dia turun. So kalian harus cakap, kalian harus pintar untuk tahu pada saat kalian mau trading ya, kalian harus cakap tahu sebenarnya tren ini sedang apa, tren ini sedang melakukan apa, dan apa alasannya, kenapa berhenti di sana. Nah, kalian harus tanya, dari mana mau kemana gitu ya. Kita recap lagi dari perjalanan 1 tahun kita untuk yang di Spartan, dari mana kemana. Oke, kalian harus tahu dan ungkapkan pertanyaan tersebut. Sebenarnya trading itu simple, simple sekali, asal kamu harus anggap ya bahwa kamu itu punya mindset yang benar ya. Jadi kalau kamu nggak punya mindset yang benar dulu ya susah. Kita ini sedang bisnis ya, ada jual ada beli. Kalau kamu tahu konsep bisnis, beli di saat harga murah, jual di saat harga tertinggi. Nah, Oke. Dan konsep-konsep dasar itu ada Koku bagikan juga kan free di grup publik ya. Kalian tahu alat kita adalah apa yang menjadi alat kita untuk kita bisa tahu harga mahal, harga murah, apa indikasinya. Ya tentu kita bukan trading dengan indikator, namun kita naked chart ya. Kita akan lihat, kita bermain dengan lebih ke yang clean. Nah intinya ya, kita nggak banyak ada indikator ini, indikator itu enggak. Tapi bukan berarti trader indikator itu jelek, tidak juga gitu ya, tidak ya. Jadi ini style tradingnya kita, ini style tradingnya Koku. So Koku mau trading itu satu ya, trading itu simple. Oke, trading itu simple, sederhana. Semakin kamu rumit ya, semakin dia tidak simple, kamu akan confuse, kamu akan bingung. Wah ini itu. Kalau kamu nggak bisa sederhanakan, kamu akan kebingungan sendiri ya. Maka dari itu, ketika Koku ajak teman-teman untuk mengerti dalam bidang industri ini, tentu Koku harap Koku dapat memakai kata-kata yang sederhana, yang dapat dengan mudah kamu mengerti. Nah, Koku harap setiap apa yang Koku ajarkan, setiap apa yang Koku sharingkan, Koku bagikan ke teman-teman itu
bisa membantu teman-teman gampang dicerna. Itu harapannya Koku sebenarnya ya. Jadi nyampe dengan baik. Jadi Koku nggak mau ribet-ribet ajarin teman-teman susah gitu ya. Karena sebenarnya trading ini basic ya. Ya basic. Tapi basic ini yang sering kita lupakan. Basic ini yang sering kita abaikan. Basic ini yang sering kita remehkan. Ternyata basic ini loh, semuanya ini yang terjadi di market tuh basic. Pada dasarnya kamu tarik lagi, ternyata sebenarnya yang terjadi adalah basic saja. Misalnya seperti itu ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang bertanya, mungkin yang menyangka, Koku trading SNR saja gitu. SNR itu akan dimanipulasi dengan teknik yang SM gitu ya, yang misalnya yang big boy, big man segala macam. Yes, kita belajar juga tentang big money, kita belajar juga tentang order besar, kita belajar juga tentang order-order yang bersembunyi ya, order-order yang tersembunyi tahu-tahu untuk memanipulasi kalian. Bukan berarti kita bodoh-bodoh saja support resisten terus kita masuk saja tahu-tahu dimakan gitu ya. Ya itu udah lewat Koku, udah lewat lah, pelajaran-pelajaran seperti itu udah lewat. Jadi Koku belajar juga tentang supply and demand, Koku belajar tentang SNR, mulai dari basic sampai advance, mulai dari SND itu guys ya, banyak Koku belajar gambar teman-teman. Bagaimana ketika Koku menggambar SND, mengenal SND, mengenal pattern-patternnya, mengenal lebih dalam lagi, itu sampai Koku pejamkan mata aja tuh gambar itu selalu muncul gitu ya. Karena ingat Koku pernah bilang juga saat Koku live bahwa ketika kamu mengenal market, kamu kenal, maka kamu akan tahu gitu ya. Kalau kita mengenal itu kita akan mengenali karakternya ya, oke? Jadi kenapa kita fokus ke gold, memang ya inilah karakter yang kita mau. Karena kita pengen mengenal lebih dalam lagi. Oke, paham ya? Kenali, pahami karakternya. So, sekarang kenapa dia berhenti? Kenapa dia berhenti? Kenapa dia berhenti? Kenapa? Oke, kenapa? Oke, nah sama halnya aku mau sharing dengan teman-teman bahwa di sini ya, mau cek kenapa dia berhenti di sini. Di sini kalau kita tarik, ini adalah area resisten, tentunya area resisten. Oke, Koku ini trader satu time frame atau apa ya Koku? Ingat ya, Koku trader multi time frame. Jadi Koku tidak mengacu kepada satu time frame saja. Oke, jadi kita membutuhkan multi time frame. Jadi ini yang sangat sangat membantu kita gitu teman-teman. Oke, kita bahas lagi sekarang market di sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh market? Oke, nah teman-teman, sama seperti halnya Koku bilang tadi bahwa kita cek dulu trend market sekarang sedang apa. Kalau kamu lihat sekarang ini trend market sedang apa? Yuk kita tracing sebentar. Nah ini Koku kasih basic pelan-pelan ya. Ini resisten. Oke, di breakout. Oke, dia membuat new resisten. Oke, terus dia membuat apa lagi? New resisten lagi. Boom. Lalu kalau dia mau melanjutkan kenaikan, dia harus membuat new resisten lagi. Paham ya? Tapi kalau dia nggak sanggup, oke, ulang. Oke, sorry ya. Nih, oke, dari sini ke sini, nah ini ada resisten dong, gitu ya. Ini resisten. Ketika itu dia naik, dia nggak sanggup resisten, pecah resisten, ya dia pullback nih, oke? Artinya ya kita consider bahwa market ini kemungkinan masih sideways gitu ya. Tapi ketika resisten ini di breakout lagi, nah breakout lihat ya, resisten di breakout, nah ini basic pullback. Nah, ketika dia resisten, dia harus retrace, dia kembali lagi. Ini yang disebut dengan diskon lah, bahasa kalian macam-macam gitu ya. Ini yang disebut pullback, ini yang disebut dengan retracement. Nah, dia kembali diskon, lalu melanjutkan kenaikan. Apakah ini di break lagi atau tidak? Ternyata sampai di sini dia belum mampu break, dia coba konsolidasi, ya, atau dia yang dimaksud dengan konsolidasi itu ya dia sideways, tahu-tahu boom dia break lagi.
Oke, dia membuat new resistance lagi, dia pullback. Oke, ini kemungkinan dia pullback dulu. Maka apakah dia melanjutkan kenaikan? Kalau dia sanggup memecahkan dia punya resisten ini, maka apa yang terjadi? Maka dia akan, market akan terus naik. Paham ya? Tapi apa yang terjadi contoh? Saat di sini ya. Saat di sini dia membuat new resistance, dia pullback sampai sini misalnya, dia naik, dia nggak sanggup lagi membuat new resistance lagi, ternyata dia break bawah, dia break support. Paham ya? Ini akan menjadi support nih. Nah, inilah tanda-tanda market yang awalnya uptrend ya, melakukan fase reversal, tanda-tanda mengubah arah, lalu terjadilah fase downtrend. Dia break lagi support, dia membuat new support, dia break lagi support, dia membuat pullback, dia break new support. Nah, ini kalau downtrend. Jadi, pahami ya, Koku recap lagi teman-teman ya. Semoga kamu belajar lagi, dapetin sesuatu lagi ya, basic. Ya, boom, pullback, boom, di breakout. Paham ya? Artinya apa? Break gitu ya. Artinya dari fase sini ke sini, ini adalah uptrend. Oke? Dari fase ini adalah fase yang namanya reversal. Ya. Reversal. Oke? Fase reversal apa? Pembalikan arah ya. Sama pernah Koku bilang ketika kapal di dalam lautan mau membalikan arah ya, mau coba, istilahnya ketika dia pergi, dia mau pulang lagi, kembali lagi ke awal dia mau berangkat, itu nggak bisa, kapal tuh langsung berangkat balik begini. Oke, dia harus pelan-pelan, dia harus kasih tanda, dan tanda ini ada riak-riak air yang memberitahu, oh kapal ini mau berubah. Jadi ada tandanya, market mau berubah pun ada tandanya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Next, tahun depan mungkin kita akan belajar lebih di advance lagi, lebih rapi lagi. Nanti Koku akan susun, pastikan kamu stay tune dengan Koku ya. Tetap join di grup circle-nya kita ya di markas. Next time ke depan ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ingat guys, sejelek-jeleknya market kuartal ketiga pun, kalau kamu backtest kembali, market itu tetap respect. Oke, paham ya? Kita tetap respect dengan market. Oke, nah sekarang kita ulang ya. Videonya agak panjang, tapi semoga kamu dapat pemahaman yang baru lagi. Ini resisten di breakout ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini adalah AO kita ya. AO itu adalah continuation ya, setup continuationnya kita. Ya, bagaimana ketika dia breakout, pullback, boom, terbang. Oke. Nah, ini kita juga belajar AO juga ya, selama waktu kemarin di Spartan kita belajar AO. Kalau kalian paham dengan AO ya, boom. Lihat, ada yang lihat AO ya? Adalah ya, boom. Nah, ini AO adalah reversal. Lalu continuation ya. Jadi ingat, ini adalah support. Kalau dia turun sampai sini, dia melakukan kenaikan kembali, artinya market tidak berminat untuk melakukan penurunan. Jadi dia baru kasih tanda di sini. Dia break, seolah-olah dia mau coba, gue mau ubah arah nih. Tapi selama dia belum break support ini, dia nggak akan berubah arah teman-teman. Itu pahami dulu ya kuncinya ya. Jadi kalau dia mau berubah arah, tentu dia harus break support ini. Ada trendline, dia break. Nah, inilah confluence kita. Trendline ini bagi Koku bukan untuk kamu entry, bukan untuk kamu apa. Ini hanya untuk confluence kamu, bahwa menandakan oke, fix. Benar-benar kemantapan market ini untuk melakukan perubahan arah. Oke. Nah, kalau di break, berarti kan baru tahu, oke, nah ini fix nih. Kamu udah tahu nih, mau jual nasi bebek atau mau borong bubur ayam, kira-kira gitu ya. Inilah tanda-tanda reversal. Nanti di reversal itu pun materi reversal kita ada yang namanya kita mengindikasikan bentuk-bentuknya. Kalau reversal itu seperti apa yang kira-kira biasanya saat reversal itu lakukan, ya kan? Kalau sekarang market sedang trend, apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan continuation kita? Setup apa yang harus kita pakai? Kita belajar lebih lengkap lagi, guys. Oke. Untuk sekarang, pastikan apa yang harus kita lihat. Di sini kalau kamu lihat
H4 ya. Kalau kamu yang di Spartan, boom, kamu lihat ada AO di sini ya, AO H4. Oke. Ada AO H4 ya. Oke. Consider market kita masih melakukan kenaikan untuk sekarang ya. Kecuali area ini di break. Oke. Nah, kalau trend line ini di break, nah Koko consider oke dia akan melakukan penurunan. Selama area ini tidak di break, kita masih tetap bisa fokus untuk melakukan buy, teman-teman. Oke? Paham ya? Nah, sekarang coba kamu lihat ya, resisten di breakout AO, guys. Ya udah, kita ambil dulu area ini, ya. Oke. Simpel saja. Oke, ntar. Nah, ya. Oke. Tunggu saja di areanya. Ya, kelihatan sekali market di sini ada support yang minor ya, yang kecil ini di breakout gitu ya. Nih. Oke. Dan di H4 sebenarnya nggak kelihatan dia break. Dia belum break sebenarnya di H4 karena closingnya juga nggak cantik kalau untuk dia mau break. Kita cek lagi ya. So, kalau kamu mau sell tunggu di area ini ya. Nah, ini kita boleh consider untuk ambil area QM-nya. Ini kalian kelihatan nih di H4 adalah area QM di sini. Ya, sip. Oke. Simple saja, nggak usah rumit-rumit kamu trading, teman-teman. Nah, area ini ya, sebagaimana kamu lihat. Oke. Sebentar. Nah, ini kan area apa? Inilah area support H1. Di breakout ya, di breakout. Nah, bukan berarti ketika hari ini support H1 ini di breakout ya kita wah langsung contoh ini yang tadi ya. Bentar ya. Nih. Kamu cek ya. Ini dia soal buat jarum tapi dia naik lagi. Ini bukan breakout namanya, teman-teman. Yang dikatakan breakout itu adalah dia benar-benar solid, dia break. Nah, ini namanya breakout. Oke, jadi jangan tanya lagi breakout itu seperti apa. Ya, misalnya ya ada teman-teman mungkin yang baru masih bingung. Nah, sekarang market sudah di breakout. Artinya udah dikasih tanda nih bahwa memang dia mau melakukan penerusan ke bawah. So, kalau kamu mau sell jangan keburu-buru langsung sell di sini. Tunggu di area-areanya. Kita mau sell di area resisten, buy di area support. Oke. So, tunggulah area-areanya. Kalau bisa tunggu area sini untuk kita melakukan buy, atau tunggu area sini untuk kita melakukan sell, atau di atasnya di area resistance-nya kita bisa lakukan sell. Oke? Paham ya teman-teman ya? So, sekarang kita cek. Oke. Market melakukan penurunan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu yang Koko mau adalah ya kita tandain saja dulu area-area sell. Di sini akan menjadi area yang apa? Ini area yang cukup high risk ya. Ya Koko tandain abu-abu saja, teman-teman. Oke. Apa yang harus kita lakukan sekali lagi? Oke. Kita cek dulu di sini, ini adalah akan menjadi area sell kita. Nah, simple ya, ada dua area. Simple. Oke. Ada dua area. Nah, sementara ini seperti ini dulu guys. Nah, untuk malam ini biarin aja dia dulu turun ya, dia turun dulu ke bawah gitu. Dia sampai ke areanya, dia sampai ke tujuannya gitu ya. Nggak usah takut ketinggalan ya. Tentu sebenarnya kalau kamu tadi siang mau sebenarnya dapat banget di sini. Di atas ini ya. Ya, M30-nya aja udah kelihatan sekali. M15 ya, M15. Lihat. Ya, di area ini Koko hapus dulu ininya. Apa yang kamu lihat? Lihat. Nih, dia naik boom, sideways, seller. Pullback, boom. Ya, area ini ya. Dapat sell ya, 85. Dari sini ke sini gila, guys. Oke? Jadi nggak usah terburu-buru, santai saja ya. Kita BC, nah, lihat dia akan terus sampai ambil areanya, ambil kepada areanya. Oke, boleh masuk, boleh tunggu BC, tunggu konfirmasi. Oke, lihat buyer masuk, kapan buyer masuk.
Oke, kapan bayar masuk ya, gitu ya. Terus kalau mau buy ya tunggu bayar masuk gitu ya. Kalau mau sell tunggu seller masuk tentunya. Nah ini sementara ini dulu area-areanya untuk kamu bisa pantau ya. Area ini area pantau. Terus kamu bisa cek lagi di sini juga area selanjutnya. Nah sementara ini dulu ya. Oke. Ya, nanti presisiin sendirilah masa aku mau terusin Koku pick dulu. Oke, semoga kamu dapetin sesuatu. Jadi market offside-nya gimana Koku? Maksudnya market outlook-nya gimana nanti? Ya kita berharap dari sini dia akan naik dulu, ya. Dia akan naik. Oke. Boom, bisa ya. Ya akan bermain dulu atau dia breakout ke atas melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia break benar-benar dia memecah area yang tadi Koku bilang, berarti dia benar-benar tidak berminat untuk sell. Oke, ini kuartal ketiga. Kalau kamu disiplin pada area-areanya, pada tempat-tempatnya, ingat ya, pada tempat-tempatnya, kamu masuk sedap sekali guys. Di break area ini bisa fokus cari sell sebentar. Tapi kalau dia nggak sanggup, dari sini dia naik ke atas, atau dia dari sini dia turun, boom, dia naik, ya ikutin saja permainannya terlebih dahulu. Oke? Salam semangat, salam selalu. Salam Koku Crypto.